Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay. Okay, Sugata today, no? He speak only what is beneficial and true. No, this meaning although you can take as a no Buddha Nusati quality. No. Ya, lalu kualitas keempat dari Buddha Nusati yang bisa kita lakukan adalah Sugato ya. Sugato ini artinya adalah seseorang yang berbicara hanya yang bermanfaat dan yang benar. Number five is the loka we do. He knows the war. No, this meaning also can use no loka we do. There are three kind of loka. One is the okasa loka. Okasa loka is our 31 place, 31 range is the okasa loka. The mountain, forest, ocean, etc. all are called okasa loka. Number two loka is the satta loka. Satta loka is a human being, deva, brahma, no? This is called the satta loka. No? Now, Sankara loka is a no. There are Cita, Citasika, Rupa only. They are called Sankara loka. Lalu kualitas kelima dari seorang Buddha adalah Lokawidu ya, yang artinya adalah seseorang yang memahami ataupun mengetahui dunia. Jadi ada tiga jenis dunia ya di dalam ajaran Buddha. Jadi dunia itu dalam bahasa Pali adalah loka ya. Jadi ada tiga jenis loka. Yang pertama adalah okasa loka. Okasa loka ini artinya adalah dunia yang kita tinggali sekarang ini ya. Maksudnya berbagai uh, tempat yang ada di dunia ini, misalkan di gunung, di laut, di daratan, di air dan sebagainya, itu disebut sebagai okasaloka, dunia tempat ya, dunia sebagai tempat. Lalu yang kedua adalah sataloka. Sataloka artinya adalah dunia sebagai makhluk ya. Ini maksudnya adalah berbagai alam-alam kehidupan, misalkan alam manusia, alam dewa dan sebagainya, alam Brahma dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Sankhara Loka. Ini adalah dunia bentukan-bentukan, dunia bentukan-bentukan ya. Jadi di dalam dunia ini sebenarnya hanya ada tiga jenis bentukan, yaitu bentukan cita, cetasika, dan rupa. Now, number six is Anuttara Purisa Dhamma Sarati. No? Buddha is an unsurpassed tamer or man fit to be tamed. Not only man, no, Deva also, no, elephant, animal also. No, sometimes Buddha can, no, can that, no, it can be admonished, no, elephant and Nalagiri, elephant, etc. No. Therefore, this Purisa meaning is not only the human being, elephant also, animal also, Deva also, no. Lalu kualitas keenam dari seorang Buddha adalah Anuttaro Purisa Dhammasarati ya. Artinya adalah seorang penakluk ataupun penjinak manusia yang tiada taranya ya. Penakluk, penjinak orang-orang yang pantas untuk dijinakkan ya. Jadi di sini maksudnya adalah pemberi nasihat yang tiada taranya ya. Jadi bukan hanya untuk manusia sebenarnya, tetapi juga untuk para dewa, Brahma maupun binatang juga ya. Jadi kata Sayadaw bahkan kadang Buddha itu bisa menjinakkan binatang ya, memberikan nasihat kepada binatang, misalkan kepada gajah Nalagiri dan sebagainya. Number seven is the Sattva Deva Manusana. No, the teacher, Buddha is the teacher of Deva and human beings. Hmm. Kualitas ketujuh dari seorang Buddha adalah Sattha Dewa Manusanang ya. Sattha artinya adalah guru ya, dewa manusia ya, dewa dan manusia ya. Jadi Buddha adalah seorang guru bagi bukan hanya manusia tetapi juga para dewa. So Buddha, this quality, many people use Buddha, 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 very easy to recite. Buddha, Buddha. The meaning is that he knows full virtues and cause other to know full virtues. Hmm. Lalu kualitas kedelapan dari seorang sama Buddha adalah Buddho ya. Ini kata Sayadaw kualitas yang yang lumayan sering dipakai oleh orang-orang ya. Karena cara melafalkannya gampang ya, Buddho, Buddho gitu ya. Tapi arti sebenarnya dari kata Buddho ini artinya adalah orang
yang mengetahui ataupun menembus empat kebenaran mulia dan menyebabkan ataupun mengajarkan orang lain juga bisa mengerti dan menembus empat kebenaran mulia. So Bhagawa is he is the most fortunate possessor, no? This meaning, Bhagawa meaning. Bhaga, Bhagawanto, no? Bhagawanto, Laguna Wanto. Here is a Bhaga plus Wanto, Bhagawanto. Bhagawanto and Bhagawa the same meaning, no? Hmm. He is the most fortunate possessor of the result of previous meritorious action or meritorious parami, no? Lalu kualitas ke-9 ya dari seorang Buddha adalah Bhagawa ya. Bhagawa ini artinya adalah orang yang paling beruntung ya, orang yang paling beruntung yang kenapa dia beruntung? Karena dia memiliki segala hasil dari kebajikan yang ia telah kumpulkan dari berbagai kehidupan lampaunya ya. Jadi di sini secara tata bahasa Pali, kata Bhagawa ini sama seperti kata Bhagawanto ya, artinya adalah yang memiliki baga. Ya, seperti kata gunawa ataupun gunawanto itu artinya adalah orang yang memiliki guna. Jadi bhagawa ataupun bhagawanto artinya adalah orang yang memiliki baga. Di sini maksudnya yang memiliki keberuntungan ataupun kebahagiaan ya, karena memiliki hasil karma yang telah ia kumpulkan di berbagai kehidupan lampaunya. So therefore, there are 9 Buddha qualities. You can choose one of the among no Buddha qualities. Hmm. Jadi ada 9 ya kualitas Buddha yang saya sudah jelaskan yang kita tahu ya. Jadi di antara 9 ini Anda bisa pilih salah satu manapun yang Anda kira-kira cocok. So the benefit I already explained this Buddha Nusati. Today I will explain that the benefit of metta also. No. Ya, jadi itu adalah uh, cara berlatih meditasi Buddha Nusati ya. Jadi hari ini saya juga akan menjelaskan sedikit manfaat dari melatih meditasi metta bhavana. Mittaya bhikkhave citta vimudtiya asevitaya bhavitaya bhulikataya yanikataya vatukataya anuttitaya paricitaya susamaradaya ekadasa anisansa patikinkha. No, this is Anguttara Nikaya Buddha said. Because when the mind delivering all loving kindness, metta is cultivated, developed, much practice, make the vehicle light vehicle. No, you can use a motor car vehicle like that. You also use a metta vehicle. Make the foundation established, consolidated, and properly undertaken. 11 benefit can be expected. Jadi di sini ada suatu syair ya yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya bab bab 11 ya, bab kelipatan 11. Bunyinya adalah metaya bhikkhave ceto vimuttiya asewitaya bhavitaya bahulikataya yanikataya watukataya anuthitaya paricitaya susamaradaya ekadasa nisangsa patikangka ya. Jadi artinya adalah para bikhu ketika meta ini ketika pikiran pembebasan pikiran yang didasarkan oleh cinta kasih ini diulang-ulang ya ketika ini dikembangkan, ketika ini dilakukan terus-menerus, dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan sebagai landasan, dijadikan teguh ya, diteguhkan dan juga eh, dipraktekkan berulang-ulang dan juga dilakukan ya, dikembangkan berulang-ulang, maka ada 11 manfaat yang bisa terjadi ataupun yang bisa diharapkan. What is the 11 benefit? Number one, sukha and supati, easily in comfort. Manfaat pertamanya adalah sukhang supati ya, artinya adalah seseorang yang melatih metta dia tidur dengan nyaman. Some people they difficult to sleep at the time try metta before sleep. No, at the easily can sleep. Bagi mereka yang sulit untuk tidur, maka bisa coba untuk melatih metta ini ya, sehingga bisa mudah untuk tidur. Number two, sukha patibhujati, he wakes in comfort. Hmm. Lalu manfaat kedua melatih metta adalah sukhang pati bujati ya, artinya seseorang ini akan bisa bangun dengan nyaman. Number three, napapaka supina pasati, he do no evil doings. No.
Lalu manfaat ketiga adalah napapakang supinang pasati. Artinya adalah seseorang yang melatih meta tidak akan bermimpi buruk. Number four, Manusana Piyohoti, he is a dear to human being. Number five is a Amanusana Piyohoti, he is a dear to non-human beings. Manfaat keempat dan kelima adalah manusanang piyohoti dan amanusanang piyohoti. Artinya adalah seseorang yang melatih meta ini akan dicintai oleh para manusia dan juga para makhluk yang bukan manusia. Number six, Devata Rakhanti, deity Dewa got him. Lalu manfaat keenam adalah Dewata Rakhanti ya. Maka manfaatnya adalah para dewa itu akan menjaga orang yang melatih meta. Number seven is a na asa agiwa wisawa sattawa kamati. Agi is a fire. Visa is a poison. Satta is a weapon. No, not kamati. Do not affect. Asa is a him. No, do not affect him. Lalu manfaat ketujuh berlatih meta adalah naasa agiwawi sangwa satangwa kamati ya. Naasa artinya adalah tidak terjadi pada orang tersebut. Agi itu artinya api, wisang itu racun, satang itu senjata ya. Kamati itu seperti mempan. Jadi pada orang yang melatih meta, maka api, racun maupun senjata itu tidak bisa mempan terhadap orang tersebut. Number eight, tuontan jaitan samadhiyati. Tuontan means quickly. Jaitan is a mind. His mind quickly samadhiyati concentrated. Lalu manfaat ke-8 berlatih meta adalah tuatang citang samadhiyati ya. Tuatang itu artinya adalah cepat ya. Citang samadhiyati artinya pikiran memasuki samadhi. Jadi orang yang berlatih meta itu pikirannya akan bisa dengan mudah memasuki konsentrasi ataupun samadhi. Therefore, some yogi, they have wandering mind a lot. Should try the metta first, metta bhavana. Maka dari itu para yogi ya, para yogi yang pikiran mengembaranya terlalu mengganggu, terlalu banyak, terlalu liar, bisa berlatih meta terlebih dahulu ya, agar bisa mudah mendapatkan konsentrasi. Number nine, mukha wano pasidati. The expression of his face is a serene. His complexion become bright. Your face, this yogi face are very bright. Lalu manfaat ke-9 dari berlatih meta adalah mukha wano pasidati ya. Artinya adalah warna mukanya, rona mukanya ya itu menjadi indah, enak dilihat ataupun menjadi cerah. Dapat asamulo kalang kroti. He dies and confused. No? Lalu manfaat ke-10 berlatih meta adalah asamulo kalang karoti ya. Seseorang yang berlatih meta, dia akan mati dengan tanpa kebingungan. Number 11, Uttari apati vejando. Dhamma loku upago hoti. Dhamma loka. Upago is there. Reach to the Dhamma or this meaning. Because this yogi already called the Nitajana. Therefore, if he is not yet attained the arashit, no, he will go to the Brahma war because there is Nitajana power. Lalu manfaat ke-11 dari berlatih meta adalah utaring apati wijanto brahma lokupa gohoti ya. Jadi jika seorang yang berlatih meta ini ya, dia belum mencapai tingkat kesucian yang terakhir, arahat misalkan, maka dikarenakan latihan meta ini dia akan bisa untuk terlahir di alam Brahma setelah kematiannya, karena dia bisa memiliki mempertahankan meta jananya ini sampai kematiannya. Any question do you have? Sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan? Okay, even though question I will explain yesterday the Jataka continues. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau lanjutkan cerita yang kemarin ya, cerita Jataka Buridata. So yesterday, two sons, one son, one daughter, follow to the father, to the Varanasi. You remember this story? Yesterday, they go back to the Varanasi, and the mother not follow. Mother go back to the Naga country. But son and daughter is a human being, therefore follow to the father to the Varanasi. Jadi sekilas balik kemarin ceritanya diceritakan sampai pangeran Buridata ini
Pangeran Bra ya. Bodhisattva ini Gatal. Bodhisattva not yet. Bodhisattva not yet born. But mother and then mother is Samudaja. Oke, oke. Oke. So Samudaja is a daughter, no? Please, Her Bro. brother is a Sagara Dhyamadatta. Follow to their father. Ya. Jadi kemarin ceritanya masih sampai Pangeran Brahmadatta kan, dia dia kembali ke kerajaan untuk menjadi raja ya, dikarenakan ayahnya itu meninggal dunia ya. Lalu kan sebelumnya Pangeran Brahmadatta ini menikah dengan seorang Nagini ya, dengan naga perempuan, punya dua anak ya, yang cowok bernama Sagara Brahmadatta, yang perempuan bernama Samudaja, Samudaja ya. Yang laki-laki itu umurnya 15 tahun, yang perempuan umurnya 12 tahun. Jadi dikarenakan ibunya adalah seorang naga, ibunya tidak ikut kembali ke kerajaan ya, tapi dua anak ini ikut kembali ke kerajaan ya. Jadi mereka ikut bapaknya kembali ke kerajaan. The father also arranged the pond, water pond, to play the water for the son and daughter near the palace. So they 3 years, no, they happily stay there in the palace. At the time, Samudraja reached to the 50 years old. At the time, brother 80 years old. No, at the time, no one the tortoise kura. One turtle reached to this pond because this pond sometimes have to chase the water. At the time, together with the new water, one tortoise reached to this pond accidentally. No? At the time, the son and daughter, they're very afraid seeing the tortoise. At the time, they run to their father palace. Oh, father, no, in the pond, no, one yaka, I don't know, some very ugly one is in the ponds. We are very afraid. Inform to the father. Ya, jadi diceritakan ya, anak dari Pangeran Brahmadatta ini ya, tadinya kan ketika datang ke istana itu umur 15 dan umur 12 ya, yang laki-laki umur 15, yang perempuan umur 12. Jadi mereka itu tinggal di istana selama 3 tahun ya. Jadi seperti disarankan oleh ibunya, jadi si ayahnya ini membangun kolam ya, kolam-kolam di sekitar istana agar anaknya ini bisa bermain dekat air ya. Jadi setelah 3 tahun berarti yang anak yang kecilnya, yang perempuan itu sudah umur 15 tahun, yang laki-laki berumur 18 tahun ya. Jadi secara berkala air di kolam tersebut itu harus diganti ya, harus diganti. Dan pada suatu hari ketika sudah 3 tahun tinggal di istana itu, dikatakan ada seekor kura-kura ya, yang tidak sengaja itu ada di dalam air di kolam tersebut ya. Jadi ketika si Samudaja dan Sagara Brahmadatta ini sedang bermain di air, mereka melihat kura-kura ini dan mereka sangat takut melihat kura-kura ya. Jadi mereka pun lapor ke bapaknya. Mereka lari ke bapaknya, mereka lapor, "Papa, papa, di situ ada iblis, ada yaka di kolam tersebut. Menakutkan sekali bentuknya." At that time, the king also, no, order to catch this, no, this being, this living being, no, the tortoise. And so the men, no, the king men, they are catch to the tortoise and shoot, no, in front of the king. Lalu mendengar laporan dari anaknya ini, raja pun menyuruh anak buahnya ya untuk menangkap iblis ini ya, iblis di kolam tersebut ya. Lalu anak buahnya pun mencari iblis tersebut dan membawa si kura-kura tersebut ya kepada kehadapan raja. At that time, the king, no, said to the advisor, no, advisor to the king. There are many advisors in the palace. Oh, this daughter made my children afraid. So, which kind of which kind of punishment is suitable for these daughters? At that time, one advisor say, no, this daughter is a very bad, no. Therefore, make no punch until the powder. show me the powder like that. Ya, jadi
Setelah si kura-kura tersebut dibawa ke hadapan raja, raja pun bertanya kepada para penasehat raja ya. Jadi raja punya banyak penasehat. Raja mengatakan bertanya kepada para penasehat, oh para penasehat, ini kura-kura ini membuat anak saya sangat ketakutan sekali. Eh, Hukuman seperti apa yang pantas untuk diberikan kepada si kura-kura ini ya. Jadi ada satu penasehat raja yang mengatakan kepada raja, oh raja, kura-kura ini sangat kurang ajar sekali ya, sangat tidak sangat buruk sekali ya. Jadi ada baiknya kita memberikan hukuman, kita pukul kura-kura ini sampai dia menjadi bubuk, menjadi debu. Second advisor give the advice. Some part shop, no cook curry, some part shop they fly, some part shop made the soup. After that we shall eat. Hmm. Lalu ada juga penasihat yang lain ya yang memberikan ide lainnya. Oh, jangan Raja, jangan seperti itu ya. Eh, Kura-kura ini baiknya kita potong-potong, lalu sebagian tubuhnya itu kita masak jadi kari, sebagiannya jadi sup, sebagiannya jadi lauk yang lain ya. Jadi setelah itu kita bisa makan. So number three advisor say, no, chop the big, no, directly by the fire, no big, no like the what call the baking the tortoise meat roasted. Yeah. Mm. Lalu penasihat ketiga mengatakan, oh jangan seperti itu, lebih baik kita panggang saja kura-kura ini langsung di atas api. Number four advisor say chop be steam like rice cooker. Put into the rice cooker and make the cook like the steam. Mm. Steam. Ya, lalu penasihat keempat mengatakan, oh jangan seperti itu, lebih baik kita kukus saja ya, kura-kura ini kita jadikan kura-kura kukus. So number five advisor. This advisor minister is a fleet water. At the time he advised. Or in the Yamuna River, there's a very vocal in the river they are very dangerous whirlpool, yeah. So put this turtle inside this pool. Yeah. At the time he will be absorbed by this water like that. At the time, no, turtle's very happy. Oh, you are very bad advice. No, you and me are no enemy. Why you no advise such kind of very fearful the advice? He's a cheat. He's a pretend like that. Really, he very happy. Hmm. Ya, lalu penasihat kelima ya, ada penasihat kelima yang dia itu sangat takut air ya. Jadi penasihat ini mengatakan kepada raja, oh jangan seperti itu raja, lebih baik setahu saya di Sungai Yamuna itu di tengah-tengahnya itu ada pusaran air ya. Jadi lebih baik kita lempar saja kura-kura ini masuk ke pusaran air di tengah-tengah Sungai Yamuna itu. Jadi dia akan masuk ke dalam pusaran air itu dan masuk ke pusaran air tersebut dan mati di sana gitu ya. Dia akan terserap oleh pusaran air itu dan mati di sungai tersebut ya. Jadi mendengar nasihat tersebut, si kura-kura itu sebenarnya sangat happy ya, sangat happy. Tapi dia pura-pura dia malah bilang si kura-kura ini malah bilang, "Oh, kamu jahat sekali ya. Kenapa kamu tega mengidekan ide seperti itu ya? Anda dan saya bukan musuh, tapi kenapa Anda jahat sekali kepada saya gitu?" Padahal dia sebenarnya senang dengan hukuman yang itu. The king also believe, oh, this turtle may be afraid, you know, to throw the such kind of the, in the river like that. At the time, the king order, okay, no, I will decide, throw this turtle, no, in the river, no, in the what call this river, no, no, at the time. So they not throw the in the river. And the red tortoise, no, he very happy la, in the water. No, he reach, he follow this speed and reach to the Naga country. Mm. So tortoise visit to the Naga country. He not die, no, he very happy. Eh, Kura kura. Mm. Mm. ya jadi
mendengar ucapan si kura-kura ini, raja pun percaya ya, percaya dengan kebohongan si kura-kura ini. Dia berpikir bahwa, oh ini si kura-kura ini sangat takut untuk dibuang ke air, ke pusaran air ini. Jadi sepertinya ini adalah hukuman yang pas untuk si kura-kura ini. Jadi dia mau nyuruh anak buahnya untuk membuang kura-kura ini ke dalam pusaran air di sungai Yamuna tersebut ya. Jadi ketika dibuang ke pusaran air tersebut, ya kura-kura tersebut ya akhirnya masuk ke pusaran air dan terserap ke tengah-tengah pusaran air tersebut ya, mengikuti kecepatan pusaran air tersebut dan masuk ke tengahnya itu dia terjatuh ke tengah-tengah pusaran air itu sampai ke bawah terbawa ke eh, dasar dari Sungai Yamuna dan dia sampai di kerajaan para naga ya. So this Naga country, the king is a Datarata. No, Datarata. No. So Datarata has a many there, no, many follower, and also 500 Yojana country, very, very big. So Varanasi only 12 Yojana only. Varanasi country are 12 Yojana only, Varanasi. But this Naga country is a 500 Yojana, no, very big country. So the king is a Datarata. So when the turtles reach to the Naga country, at that time many Naga are catch again to the turtles and show, no, have to show to the king. At that time the turtles no cheating, no, do not, no, no, do not give punishment to me. No, I come from Banasi as an ambassador. Ah, I am messenger like that. Oh, the king is not merupakan. No, Virupaka no, Virupaka Haya. Oh, ya. Virupaka is a Haya. Ya, jadi dikatakan kerajaan para naga yang ada di dasar Sungai Yamuna itu dipimpin oleh seorang naga yang bernama Datarata ya. Nah, di situ kerajaannya itu sangat luas ya. Itu luasnya 500 yojana, itu mungkin sekitar 5.000 sampai 7.500 kilometer ya. Jadi ini sangat luas ya. Jadi bahkan luas kota Varanasi pada saat itu hanyalah 12 yojana, hanya sekitar 150 kilometer kurang lebih ya. Jadi lebih luas, jauh lebih luas daripada kerajaan Varanasi. Nah, jadi ketika kura-kura ini sampai di kerajaan naga ini, mereka kura-kura ini pun ditangkap oleh para naga yang ada di kerajaan tersebut ya, lalu dibawa ke raja mereka yaitu Raja Datarata ya. Jadi ketika dibawa seperti itu, kura-kura ini pun berbohong kepada para penangkapnya ini ya. Dia berkata bahwa kalian jangan macam-macam sama saya. Saya ini adalah utusan dari alam manusia ya, utusan dari kota Varanasi. Jadi kalian jangan macam-macam sama saya. So in Masamaya Sutta, if you chant, you can say Yamuna Datara Tasa Agunaga Yasasino. So Yamuna River has this the Datarata, the generation they are stay now until now. No Datarata Naga country. Hmm. Jadi di dalam Mahasamaya Sutta itu juga Anda bisa lihat satu syair ya, Yamuna Datarata Agung Nagaya Sasino ya. Jadi di situ ada di Sungai Yamuna itu ada naga yang terkenal yang bernama Datarata ya. Jadi sampai sekarang pun masih keturunan dari Raja Datarata ini masih menguasai di kerajaan naga di Sungai Yamuna. At that time Toto say, no, I no come to here as an ambassador from the Banasi King Jamatata. No, as a messenger, no. So Banasi King, no, send the, no, God wish for you, no. He said to the Naga King Tarata, no. He want to see you are healthy, no long life, and always rich like that. And also, our Banasi King want to make friend with you. And also, Banasi King say, King want to get his princess Samudraja to you. No? So he telling lie. Nearly Banasi King doesn't know anything. But he no telling lie to the no Naga King Tararata. Other than Naga King believe. Oh, this daughter is a very good ambassador, messenger.
Ya, jadi ketika dibawa menghadap Raja Datarata ya, si kura-kura ini ya mengatakan kebohongan yang tadi ya, bahwa dia mengaku bahwa kalian jangan macam-macam sama saya. Saya ini adalah utusan dari kerajaan Benares ya, kerajaan Varanasi ya. Saya diutus oleh Raja Brahmadatta untuk datang ke sini. Jadi sebagai utusan Raja Brahmadatta ini menginginkan menginginkan saya untuk menyampaikan salam baik kepada Raja Datarata ya. Raja Brahmadatta berharap Raja Datarata itu selalu sehat, selalu bahagia, selalu tidak kekurangan apapun ya. Jadi si kura-kura ini mengatakan bahwa Raja Brahmadatta ingin berteman dengan Raja Datarata ini ya. Dan juga si kura-kura ini berbohong bahwa eh, bahkan Raja Brahmadatta ingin memberikan anaknya yang perempuan itu kepada Raja Datarata. Nah, kemudian mendengarkan hal ini, Raja Datarata pun percaya terhadap kebohongan yang dikatakan oleh kura-kura ini. At that time, Naga King also very happy and okay, no. So I also will send my four messenger, no, together with the many Jews for the gift for the Vanisi King, Hmm. no. So this four messenger is to choose the wedding date. What day is a suitable date, no. So please, no, tell this four messenger, no, which day, no, we shot there, come and occupy there, this Mudaja, the princess. So at the time, four messenger and daughters, no, reached to the tumor wall again. Hmm. Ya, jadi mendengar kabar ini ya, si Raja Datarata itu sangat senang ya. Dia ingin mendapatkan eh, permaisuri baru ya, Putri Samudaja ini ya, anaknya dari Raja Brahmadatta ini. Jadi si Raja Datarata ini pun mengirimkan 4 utusannya ya dari kerajaan pergi bersama si kura-kura ini untuk bertemu dengan Raja Brahmadatta. Apa tujuannya dikirimkan seperti ini? Jadi dikatakan bahwa 4 utusan ini akan menentukan ya untuk berdiskusi kapan tanggal ataupun hari yang tepat untuk Putri Samudaja ini menikah dengan Raja Datarata ini ya. Jadi 4 utusan ini bersama si kura-kura pembohong ini pergi kembali ke alam manusia, ke daratan ya, ke kerajaan Paranasi, beserta diiringi oleh berbagai jenis permata yang diberikan oleh Raja Datarata. But daughters, no, daughters ne is the Chitta Sula, Chitta Sula, no, Chitta Sula. No. So Chitta Sula daughters, he not there to, no, visit to in front of the king because king remember to him, right? So he has made another idea. So on the way, he saw the one lake. You know, at that time he told to the four messenger, four Naga, messenger. Oh, every time I go to the palace, at that time many there, many women in the palace they are request, ask, lotus flower, etc. Because they know I stay in their pond. No? Therefore, I have to collect the many flower for the gift for them. So please allow to go to the pond. No, and also you no need to wait me. No, you go fast to the palace. So we will meet in front of the king in the palace. And the time for messenger Naga are the Aituka, right? They are very easy to believe. so 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 at that time they sent to the daughter to the late. At the time late never come back. Huh? To the daughters never come. Ya, jadi si kura-kura ini namanya adalah Citasula ya, Citasula. Jadi ketika Raja Datarata mengirim 4 utusannya untuk kembali ke daratan ya, untuk mengatur perkawinan, si kura-kura ini tidak berani untuk kembali ke hadapan Raja Brahmadatta ya, karena dia tahu bahwa raja membenci kura-kura ini ya. Waktu itu kan dihukum ingin dibuang ke ke pusaran air ya. Jadi si kura-kura Citasula ini dia berpikir suatu ide yang cemerlang ya. Dia di perjalanan dia melihat suatu danau ya, suatu danau. Lalu dia berkata kepada 4 utusan Raja Datarata itu ya. Dia berkata bahwa, oh, teman-teman, apa?
kalian pergi dulu saja ya, karena saya ingin ke kolam itu terlebih dahulu karena mereka orang kerajaan tahu saya tinggal di kolam tersebut dan biasanya para wanita di kerajaan itu meminta saya untuk membawakan berbagai jenis bunga-bungaan, bunga teratai yang terdapat di kolam tersebut ya. Jadi kalian jalan dulu saja, nanti kita ketemuan langsung di depan raja ya, gitu. Jadi dikarenakan para naga itu adalah ahentuka ya, apa yang tanpa akar kebijaksanaan dalam dalam kesadarannya, jadi mereka itu mudah untuk dibohongi ya. Jadi pada saat itu empat utusan raja ini pun akhirnya langsung pergi ke hadapan Raja Brahmadata, sementara si kura-kura ini pergi ke kolam itu, lalu tidak pernah balik lagi ya, dia kabur. So tortoise are more clever. No, Naga are not so clever like the tortoise. Therefore, they also believe, but they cannot find in front of the king tortoise because this Chitta Sula tortoise never come back. Sometimes in the Mahas we are such kind of the proverb. Some people they go and never come back, and then we say Sula lego yete lo like the no. If we send this Sula tortoise to the water, he never come back. In the same way, some people we send to one place, they never come back. And then we also say like that. These people are like Sula tortoise. Ya, jadi saya udah bilang bahwa kura-kura itu lebih pintar ya daripada para naga tersebut ya. Jadi para naga tersebut dibohongi oleh si kura-kura tersebut. Jadi si kura-kura tersebut kabur dan tidak pernah datang kembali ya. Jadi si utusan para naga itu mereka sampai ke istana tapi tidak pernah bertemu lagi dengan si kura-kura Citasula ini ya. Bahkan kata Sedo kalau di Myanmar itu ada seperti ucapan ataupun pepatah ya. Intinya kalau ada orang yang sudah disuruh pergi kemana lalu tidak pernah kembali lagi, tidak pernah balik lagi, itu dipanggil seperti layaknya seperti si Citasula ini, kura-kura Citasula ini. Because this Sula tortoise are cheating, right? So this telling line is a big problem, no? So when the in front of the king, four messenger already arrived, but tortoise they cannot find. At that time, the king asked king to the four messenger, "Oh man, who are you? No, what purpose you are coming?" At that time, they also explain, no, no, we are Naga. We are four messenger from the Naga king, the Dadarata. No, so our king also sent gift for you. That they get many jewels. After that, so our king understand. Nah? So you want to make the friend with our king, and also you want to get that you are youngest daughter Samudaja to our king. So we want to discuss the wedding date. No? And then the king supply. Ya, jadi dikarenakan eh, empat utusan Raja Datarata itu ya, mereka sudah sampai di istana, tetapi si kura-kura Citasula itu tidak pernah muncul di istana ya. Jadi ketika diterima oleh Raja, Raja pun bingung, ini siapa? Mereka ini siapa gitu ya. Jadi Raja pun bertanya kepada mereka, oh kawan, kalian itu siapa ya? Kalian cari apa di sini? Jadi pada saat itu empat utusan Raja Datarata pun menjelaskan semua ceritanya ya. Mereka menjelaskan bahwa oh apa kemarin itu ada utusan datang ya dan berkata bahwa eh, Anda Raja Brahmadata ingin berteman dengan kerajaan kami ya dengan raja kami yaitu Raja Datarata. Jadi eh, dan juga si utusan tersebut mengatakan bahwa Anda ingin menikahkan ya, memberikan putri Anda, putri kerajaan Anda untuk dinikahkan dengan raja kami. Jadi kami di sini datang untuk menentukan tanggal perkawinan yang tepat ya. Dan juga mereka pun memberikan permata-permata yang telah disiapkan oleh Raja Datarata kepada Raja Brahmadata. Jadi karena sebelumnya Raja Brahmadata itu tidak pernah mengetahui tentang apapun tentang hal ini, Raja Brahmadata pun terkejut dengan berita tersebut. I never send the messenger for this purpose. No? And also your king is a Naga. My daughter is a human being. So my daughter should be married with a human being with from the Mithila
country, one prince. So I already arranged, my younger daughter and this Mithila country, the prince. So your king is a Naga, so not suitable, no. So two men wedding marry only suitable like that. At the time, four messenger very angry. Hmm. Ya, jadi setelah mendengar kabar tersebut, raja pun mengatakan ya yang sebenarnya gitu. Raja mengatakan bahwa, oh kawan, kami tidak pernah mengirim utusan kepada kerajaan Anda ya. Dan juga lagi pula, raja Anda adalah seorang naga, anak saya adalah seorang manusia ya. Jadi tidak pantas untuk seorang naga itu menikah dengan seorang manusia. Lagi pula, anak saya ini, anak perempuan saya sudah saya aturkan untuk menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Mithila ya, seorang manusia, pangeran manusia dari kerajaan Mithila. Jadi karena eh, apa tidak pantas juga seorang naga itu menikah dengan seorang manusia ya. Hendaknya seorang manusia ya menikah dengan seorang manusia. Jadi setelah dijelaskan seperti ini, utusan para naga ini menjadi marah. So they agree and they want to kill the king. But they thinking, so our purpose to come is to choose the day only, not to kill the king. So anyway, we should inform to our king. So they go back to the Naga country. So the Baranasi to Naga country are transport are very easy. No, within 1 second they can reach to the Naga country. No, quickly they can go back, and they inform to the king. Ya, jadi karena marah ya, utusan naga ini sebenarnya ingin untuk membunuh Raja Brahmadata ini ya. Tetapi kemudian mereka pun berpikir bahwa, oh kami kan di sini diutus hanya untuk menentukan tanggal perkawinan, bukan untuk membunuh raja ya. Jadi ada baiknya kami pergi pulang dulu ya untuk memberitahukan kebenaran ini kepada raja kami ya. Jadi pada saat itu mereka pun langsung kembali ke Sungai Yamuna ya, ke kerajaan mereka. Dan dikatakan mereka itu bisa kembali dengan sangat cepat ya. Maksudnya dalam 1 detik pun mereka langsung sampai ke kerajaan mereka kembali. So this four messengers, they are angry, right? At that time, they also informed with the dosa. No, but she cannot agree, to give the daughter Samudraja to the you. And also, but she can say, no, human being are dragon are not suitable. Human being is a higher than dragon, like that. At that time, King Datarata, Naga King angry, no, angry, and he called all the no, Naga and Snake in the country, no, and they made a big meeting. They made. Ya, jadi dikarenakan si 4 utusan raja itu masih marah ya dengan kenyataan sebenarnya, jadi mereka pun melaporkan juga dengan pikiran yang dipenuhi dosa, dipenuhi kemarahan ya. Jadi mereka melaporkan kepada Raja Datarata bahwa Raja Brahmadata tidak menyetujui ya perkawinan Anda ini ya. Dan juga Raja Datarata mengatakan bahwa tidak pantas seorang manusia itu menikah dengan seorang naga. Raja Brahmadata berpikir bahwa manusia itu derajatnya di atas para naga ya. Jadi mendengar ucapan seperti ini, Raja Datarata juga menjadi marah ya. Lalu Raja Datarata ini memanggil seluruh naga dan ular yang ada di kawasan tersebut untuk mengadakan suatu pertemuan besar. At that time, Samudraja princess is a 50 years old and very beautiful. No, therefore, King Datarata, he already decide. No, I will occupy by force. Therefore, no, he told to the all Naga, you all go to the Varanasi. No, at that time, many Naga asked, after no going to the Varanasi, we should kill all the Varanasi people. No, do not kill any people. Just show your body. No, just show your body. No, you are dragon and snake body to everybody. No, so but three people you should not show. Number one, Samudraja princess, you should not show. Number two, very old people and children. No, very young children, you should not show. The three people you should not show. No. Jadi pada saat itu
Putri Samudaja itu sangat cantik ya karena pada saat itu usianya berusia 15 tahun ya. Jadi pada saat itu setelah melakukan pertemuan besar seperti itu, Raja Datarata memutuskan untuk mengambil ataupun untuk menikahi Putri Samudaja ini dengan paksa ya. Jadi dia pun menyuruh memerintahkan seluruh naga dan ular yang ada di daerah tersebut untuk pergi ke Varanasi ya. Untuk pergi ke Varanasi. Lalu para naga tersebut bertanya kepada raja, kalau kita sudah sampai ke Varanasi, terus kita ngapain? Apakah kita perlu bunuh semua orang yang ada di Varanasi? Raja bilang, oh tidak, jangan seperti itu, jangan bunuh siapapun ya. Anda datang ke Varanasi, setelah sampai di Varanasi, Anda cukup tunjukkan wujud asli Anda sebenarnya ya, seperti layaknya seekor naga ya. Jadi Anda tunjukkan bahwa tubuh Anda itu seperti naga ya, bersisik seperti itu. Eh, tetapi ada 3 orang yang hendaknya Anda tidak boleh Anda tunjukkan wujud asli Anda. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama adalah Putri Samudaja, yang kedua adalah orang yang sudah terlalu tua, yang sudah sangat tua renta, yang ketiga adalah anak-anak yang masih terlalu muda. Kepada 3 orang ini Anda jangan menunjukkan wujud asli Anda. Now you all must go to the Varanasi. Myself also, no, I will be covered by my body the whole the Varanasi country. No, Varanasi country is the 12 Yojana country. So the Ratha king can be covered by his body. No, so he also had a powerful the dragon. No, at that time, within a few minutes, no, the whole Varanasi country are full of the snake and dragon. Many people are afraid. Ya, jadi setelah memerintahkan seperti itu, Raja Datarata juga mengatakan bahwa nanti saya pun akan pergi ke Varanasi tersebut dan saya akan melingkupi ya, saya akan menutupi seluruh kota Varanasi ini dengan tubuh saya ya. Jadi seperti tadi dikatakan, Varanasi itu luasnya hanya 12 yojana, 150 kilometer. Tetapi eh, tubuh dari Raja Datarata ini sangat luas ya, sangat panjang, sangat luas sehingga bisa menutupi dan melingkupi seluruh kota Varanasi tersebut. Jadi si raja ini juga memiliki tubuh yang besar dan kemampuan yang sangat luar biasa ya. Jadi dalam sekejap seluruh kerajaan Varanasi itu dipenuhi oleh para naga dan para ular. So four messenger Naga also go to the king, the sleeping bed, no, and that they are four the leg by the one bed, four leg. So one leg, one snake, they no stay and forehead, no, look into the king. Like the other the king very afraid. Jadi setelah diperintahkan seperti itu, 4 utusan raja yang tadi itu juga datang ke Varanasi ya. Lalu mereka itu datang langsung ke tempat tidur Raja Brahmadatta ya. Seperti kita tahu tempat tidur itu kan biasa kakinya ada 4 ya. Jadi masing-masing utusan ini mereka badannya itu melilit di masing-masing kaki tempat tidur raja ya. Lalu kepalanya itu muncul dari masing-masing sudut tempat tidur raja tersebut ya, memperhatikan si raja. Jadi ketika raja melihat ada 4 ular besar ya, ada di tempat tidurnya ini, maka raja pun menjadi sangat takut dan sangat kaget. So in the house, in the room, full of the snake. At that time, many country people they think, oh, this is a very strange. We never see like that. At that time, they also no talking to the snake and dragon. No, what happening? You all come to this country. At that time, many dragon also no explain your king are telling lie. First, your king want send to the messenger to get the no his daughter to our king, but now no he telling lie. No, he not give to the daughter to the my our king. Our king is angry. At that time, country people no understand. Okay, now please get away. We were explain to our king, and we were meet. Now we were trying. No, our king to get the princess to get your dragon king. At that time, the dragon they get the way to go to the palace. At that time, many people, country people, no, they shouted in front of the palace. No, please get no and Samudaja princess to the dragon king like that. Hmm. Jadi dalam sekejap ya, semua
rumah dan jalan di kerajaan Varanasi itu dipenuhi oleh berbagai jenis ular dan naga ya. Jadi para penduduk kota Varanasi itu sangat kaget ya. Mereka tidak pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya ya. Jadi pada saat itu juga beberapa orang itu eh, mencoba untuk bertanya kepada para naga dan para ular yang ada yang muncul di kota tersebut ya. Ini ada apa? Kenapa tiba-tiba muncul seperti ini gitu ya. Jadi pada saat itu para naga dan para ular pun ada yang mengatakan kepada para para penduduk ya bahwa ini semua dikarenakan raja Anda berbohong kepada raja kami ya. Dia sudah mengirimkan utusan dan menginginkan untuk menikahkan anaknya dengan raja kami, tetapi ketika utusan kami datang, dia mengatakan bahwa tidak ada perjanjian seperti itu. Jadi raja kami marah dan kami ingin menghancurkan, intinya ingin kami datang ke Varanasi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah mendengar seperti itu, para penduduk kota itu mengatakan bahwa, oh, kalau masalahnya seperti itu, biarkan coba kami bicara dulu dengan raja kami ya. Coba tolong berikan jalan, semoga kami bisa menemukan jalannya. Kami akan membantu agar Putri Samudaja ini, putri putri kerajaan ini bisa menikah dengan raja Anda, gitu ya. Jadi pada saat itu para para naga dan para ular pun memberikan jalan untuk para penduduk untuk pergi ke kerajaan ya, untuk pergi ke istana, dan para penduduk pun setelah sampai ke istana, mereka berteriak dari depan istana meminta raja untuk menikahkan anaknya dengan Raja Datarata. So at that time, no, in the palace also many women, right? Many women also, no, request to the king not to give the Samudraja to get the dragon king. At that time, the Bharati king also afraid because four dragon are, no, looking to him like that about the his pet. So he decide, yeah, I will give, no, my daughter Samudraja to the king, dragon king, the Dharata. At the time, suddenly all dragon, no, they go back and they made the one the city nearby the Varanasi. So nearby is a few kilometer far away only. Now they are waiting, no, to occupy the princess. At the time, no, the king Dharata also, no, he agreed to send to his daughter to this city. No, at that time with many the follower, no, he sent to that princess so Samudraja to this country. This country is created by the Naga dragon, no, nearby the Varanasi, not the real city. No, they are waiting, no, to bring the princess. Hmm. Jadi di dalam kerajaan itu kan juga banyak perempuan pelayan istana ya. Jadi mendengar teriakan-teriakan dari para penduduk, perempuan-perempuan istana pun meminta raja untuk menyerahkan putrinya kepada Raja Datarata ya. Pada saat itu raja juga ketakutan ya karena ada 4 ular besar yang ada di sudut tempat tidurnya ya. Jadi pada saat itu raja pun akhirnya menyetujui untuk memberikan putrinya ini kepada Raja Datarata ya. Jadi ketika mendengar pernyataan dari raja seperti itu, secara sekejap semua ular dan naga yang ada di kota Varanasi itu lenyap ya, mereka menghilang karena sudah mendengar persetujuan dari raja ya. Jadi dikatakan bahwa eh, para naga tersebut mereka dengan kekuatan batinnya menciptakan suatu kota ya, sebuah kota yang letaknya itu beberapa kilo saja dari kota Varanasi. Ini adalah kota kota ciptaan para naga ini ya. Jadi mereka itu menunggu Raja Brahmadata untuk mengirimkan anaknya Putri Samudaja ini ke kota tersebut ya. Jadi Raja Raja Brahmadata pun menyiapkan perjalanan untuk putrinya ini dibawa ke kota tersebut. After that, the father, no, Bharati no, organize, no, display to the daughter. No, daughter, you can see, no, not so far away the one city. So you shall go and you will be the chief queen or this, no, kingdom. At that time, no, the daughter also agree and sent to this city. At that time, no, Naga
Naga king, no, he ordered to the whole Naga country, please do not show your no original the form, no, to the Samudraja princess, no, always show that human being the body only, no, because Naga can create anytime that human being body, no. Therefore, Samudraja, no, he didn't know, no, he married with the dragon. He think this is a human being. So Naga king also blamed to the Samudraja to the Naga country. At the time, she supplied. Because Naga country, the building are made by jewel like that. No? Not like the Varanasi country, the house, palace. So Naga country, their palace are made by the jewels. So therefore, she also very amazing. No? But she think this also human being war like that. No? Ya, jadi setelah keadaan seperti itu ya, Raja Brahmadata pun menjelaskan kepada anaknya, Putri Putri Samudaja ini ya. Raja Brahmadata menjelaskan bahwa, oh anakku, lihat ya, di sana ada kota ya, kota yang tidak jauh dari kota kita ini. Anda pergilah ke sana ya, dan Anda akan menikah dengan seorang raja di sana. Anda akan menjadi ratu permaisuri di kerajaan tersebut ya. Nah, jadi raja pun mengirimkan Putri Samudraja ini ke kota tersebut ya. Nah, di sana Raja Datarata menunggu Putri Samudraja ini datang ya. Raja Datarata juga memerintahkan kepada semua naga dan semua ular yang ada, semua naga yang ada di kerajaan tersebut untuk tidak menunjukkan wujud asli mereka kepada Putri Samudraja ini. Jadi para naga itu, mereka itu bisa dengan sangat mudah mengambil ataupun menjelma seperti layaknya seorang manusia ya. Jadi raja tidak memperbolehkan mereka untuk memperlihatkan wujud naga mereka kepada Putri Samudraja ini. Hanya boleh memperlihatkan wujud manusianya saja. Jadi ketika Putri Samudraja ini sampai ke kerajaan tersebut, Putri Samudraja ini tidak mengetahui bahwa ini adalah mereka adalah para naga gitu ya. Jadi ketika Putri Samudraja ini pun kembali dibawa ke kerajaan Yamuna yang terdapat di dasar Sungai Yamuna, mereka pun Putri Samudraja ini tetap tidak curiga. Dia hanya berpikir bahwa oh ini suami saya ataupun orang-orang di sini ya mereka adalah semuanya hanyalah manusia ya. Tetapi ketika Putri Samudraja ini sampai di kerajaan yang terdapat di dasar Sungai Yamuna, dia hanya kaget saja karena dia melihat bahwa istana ataupun gedung-gedung yang ada di sana itu sangat besar sekali dan juga semua bangunan itu terbuat ataupun dibuat dari batu-batu permata yang sangat berharga ya, tidak seperti bangunan-bangunan yang ada di Varanasi ya. Jadi Putri Samudraja ini sangat terkagum-kagum dengan kota yang terdapat di dasar Sungai Yamuna ini. Tetapi dia masih tidak mengetahui bahwa yang dia nikahi itu adalah dari para naga. So Naga can create the woman or man. No? Therefore, sometimes we don't know some Naga visit to Tamasari. We cannot know this is a Naga or human being like that. So especially in our Nyamak, some the Jitiya ceremony, some no people are very sweet. We never see such kind of the people like that. Maybe they are not real human being, not human being maybe like that. Hmm. Because some special ceremony, they also want to be joined like that. Hmm. Jadi saya sudah mengatakan ya bahwa dari cerita ini kita tahu bahwa para naga itu mereka dapat dengan sangat mudah untuk menjelma seperti manusia ya. Jadi kadang kita tidak tahu yang kita sedang ajak ngobrol itu sebenarnya naga atau manusia gitu ya. Jadi khususnya kadang di acara-acara besar, kadang kita tidak tahu yang datang itu sebenarnya naga atau manusia gitu. Jadi di Myanmar itu juga sering orang berpikir seperti itu ya. Kadang di acara misalkan acara suatu peresmian cetia ataupun acara besar itu kadang sangat aneh. Kadang ada orang-orang yang datang itu orang yang tidak pernah terlihat sebelumnya gitu. Jadi orang mencurigai bahwa ini kemungkinan para naga juga ada yang datang menjelma sebagai manusia karena mereka ingin ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut. And also they had a lot of the gold, jewel, etc. like that. But they cannot do the jitiya. Therefore, some the people human being made the jitiya, they also want to offer like that. Sometimes some the
Donor we never see before like that. They also offer a lot sometimes like that in Myanmar. I don't know Indonesia. Hmm. Hmm. Ya, dari cerita tadi juga kita tahu kan bahwa para naga itu memiliki banyak permata-permata berharga ya, banyak batu-batu permata, batu-batu ya permata ya. Eh, tetapi para naga itu tidak bisa membangun cetia mereka sendiri ya. Jadi kadang kalau misalkan ada para manusia itu membangun suatu cetia, kadang mereka menjelma sebagai manusia dan mempersembahkan ya permata-permata tersebut untuk cetia tersebut ya kadang akan ditanam di dalam cetia ataupun di dalam pagoda dan sebagainya gitu ya jadi kadang untuk acara-acara besar ya, acara-acara tertentu seperti pembangunan cetia dan sebagainya kadang ada orang ataupun donatur yang tidak pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba datang lalu mau berdana batu-batu berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak ya jadi Shadow mengatakan di Myanmar kadang terjadi seperti ini. Kalau di Indonesia Shadow tidak tahu. So Samudraja also do know that no, her husband is a dragon, Naga. No, happily stay no, in the Naga country. So gradually get a fourth son. No, so one son is a Sariputta to be no, called Sudarsana. Second son is a Bodhisatta, no, Buddhidata. No, number three son is a Subhoga. This is Mahamoggallana to be. No? So number four son is called the Arita. Arita is a Sunakata Bhikkhu to be. Sunakata. No? So this four son no, gradually get. No? So at that time, no, Samudraja mother not yet know, no, she already reached to the Naga country. She think, no, she are in that human being world like that. Ya, jadi sampai sejauh itu Putri Samudaja masih tidak mengetahui ya bahwa suaminya itu sebenarnya adalah seekor naga ya. Jadi seiring berjalannya waktu mereka pun memiliki 4 orang anak ya. Jadi anak yang pertama itu adalah Bante Sariputta di kehidupan yang lampau ya. Jadi pada saat itu anak pertama itu dinamakan Sudasana ya. Lalu yang anak yang kedua adalah Bodhisatta kita ya di kehidupan tersebut yang diberi nama Buridata. Yang anak yang ketiga adalah Bante Moggallana di kehidupan tersebut yang diberi nama Subhoga. Sementara anak keempat itu adalah Bante Sunakata ya di kehidupan tersebut yang diberi nama Arita ya. Jadi memiliki 4 orang anak ini. Nah pada saat itu sampai sejauh itu sampai punya 4 orang anak itu ibu dari Putri Samudaja ini dia belum mengetahui bahwa anaknya itu ada di kerajaan para naga ya. Jadi ibu dari Putri Samudaja ini masih berpikir bahwa anaknya itu ya adanya di kerajaan Varanasi, adanya di kerajaan manusia. So father is a dragon, mother is a human being. So four son should be because father is a naga, right? Mother is a human being, but have to follow the father. Therefore, four son become the naga. This is an equation. Mhm. Mother plus father equal to father. Yeah, lah. Mother plus father equal to father. This equation. Mother is human being, father is a dragon, so Raza is a father family, no naga. One by one. Ya, jadi dikarenakan suaminya adalah seekor naga ya, sementara dia si Putri Samudaja ini adalah seorang manusia. Jadi seperti yang sebelumnya bahwa nanti anaknya jadi apa itu tergantung bapaknya gitu ya. Jadi kalau bapaknya manusia akan jadi manusia, eh, bapaknya naga, anaknya akan jadi naga. Tidak peduli ibunya manusia atau naga gitu ya. Jadi empat empat anak dari Putri Samudaja ini semuanya adalah berupa keturunan naga.
Okay, sharing merit. Idame punya aswa kaya hotu. Idame punya nirvana sapachayo hotu. Idame punya yamasa renyo hotu. Idame punya sakasa renyo hotu. Idame punya amaka renyo hotu. Idame punya nagasa renyo hotu. Idame punya jadu marajika na dewana hotu. Mama punya bagan sabah satana bajemi te sabe me sama punya bagan lebandusa.